Nomor 31, kita baca soalnya dulu ya. Ini tentang fill in the blanks. However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particles titik-titik in our seas each year. Oke, jadi tapi menurut gua sebenarnya ini harusnya ada tanda koma gitu ya. Soalnya ini tuh kayak sebab akibat. Consequence ini menandakan apa ya, akibatnya gitu ya, konsekuensi. Oke, jadi menurut gue yang kita lihat tuh bagian sini aja. Anggap aja ini satu kalimat nih, millions of tons sampai kata each year. Nah, gimana sih cara jawabnya? Nah, jadi tuh kita lihat dulu struktur kalimatnya kayak gimana. Nah, jadi tuh millions of tons of plastic particles tuh merupakan sebuah subjek. Nah, titik-titik. Terus tambah titik-titik, tetetet. Nah, terus nanti in our seas each year. Maksudnya tuh kayak semacam pelengkap gitu ya. Nah, terus jadi kayak ini bentuk kalimat apa sih? Tense apa? Nah, kalau kalian lihat kata ini nih, each year, setiap tahun, itu menandakan kalau kalimat ini merupakan kalimat simple present. Karena simple present itu bertujuan untuk menunjukkan adanya kebiasaan atau fenomena. Jadi kan each year kan setiap tahun. Jadi peristiwa plastic particles ini selalu terjadi setiap tahun. Jadi merupakan simple present. Dan struktur dari simple present adalah subjek plus verb satu plus pelengkap. Nah, jadi kan kita udah tahu nih bentuknya kayak gimana. Jadi yang kita perlu cari di sini adalah sebuah verb satu, kata kerja. Dan kalau kita lihat di pilihannya, yang merupakan kata kerja itu cuma pilihan A. Yang lain tuh accumulator tuh kayak kata benda, pengakumulasi yang membuat sesuatu berakumulasi. Accumulation tuh peristiwa akumulasi, kata kayak kata benda. Accumulating itu kata kerja, tapi ini kata kerja continuous. Jadi ini kan bentuk simple present aja, bukan continuous ya. Jadi salah. Accumulative itu kata sifat, jadi tidak sesuai juga. Kenapa gue centangin ya? Ya, oke, lanjut nomor 32. Nah, di sini kan, nah, titik-titik, koma. The challenge is connecting the dots. Pendek banget kalimatnya. Nah, jadi tuh kalau posisinya kayak gini, kita tuh diminta mencari kata konjungsi, konjungsi awal kalimat ya, ingat PBM. Nah, gimana cara ngeliatnya? Kan ini ada konjungsi, awal kalimat, berarti berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Kita lihat kalimat ini nih. Most people, blah, blah. Most people appreciate and value the importance of the ocean and see marine litter as a global problem. Titik-titik, the challenge is connecting the dots. Nah, menurut gua, ya sebenarnya caranya itu lu baca dulu satu paragraf ini tentang apa. Jadi kan ya pasti ngebahas tentang plastic bags, betapa bahayanya, dan mayoritas dari orang itu udah sadar akan pentingnya lautan dan masalah apa namanya sampah di lautan ini masalah besar, masalah global. Titik-titik the challenge is connecting the dots. Nah, menurut gua ini tuh maknanya kayak orang-orang tuh udah sadar, tinggal tantangannya itu mengconnect the dots. Maksudnya connect the dots tuh kayak menghubungkan fenomena-fenomena sehingga dan menyimpulkannya ya. Jadi kayak human, nanti kan kalimat selanjutnya dibahas tentang human behavior, ini fenomenanya. Menurut gua, jawabannya A. Kenapa? Kalau kita masukin kan therefore kan nantinya kayak sehingga. Nah, jadi kan kalimat sebelumnya orang-orang tuh udah sadar akan pentingnya lautan. Sehingga masalah sekarang itu untuk mengconnect the dots. Gitu ya. Jadi kayak karena udah mengappreciate sehingga tantangan sekarang tinggal mengconnect the dots. Jadi jawabannya yang A. Nomor 33, kita lihat dulu di mana. Oh, di sini. Ya. Baca kalimatnya. Behavioral science has been recognized as anu to understand drivers of human behavior which support ongoing initiatives to clean up our environments. Sains perilaku sudah dikenal sebagai
titik-titik untuk memahami alasan-alasan dari perilaku-perilaku manusia. Nah, jadi hubungannya sains dan untuk memahami itu apa? Nah, jadi kita lihat langsung aja ke pilihan-pilihannya. A gap tuh maksudnya celah. A cure tuh obat, an advantage tuh keunggulan. Alternatif ya alternatif. Impediment itu artinya kayak hambatan gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu. Apakah sains ini untuk menghambat pengertiannya? Maksudnya, apakah sains dari perilaku itu sebagai celah untuk memahami alasan perilaku manusia? Ya enggak. Jadi harusnya tuh kayak menghubungi gitu. Harusnya tuh sains tuh membantu atau kayak membantu menjembatani pemahaman alasan perilaku manusia. Jadi kayak celah tuh nggak sesuai. Apalagi impediment, hambatan nggak sesuai. An advantage, keunggulan, sebenarnya kurang tepat. Maksudnya apa yang dibandingkan gitu. Jadi menurut gua kayaknya yang advantage itu kurang tepat. Cure, obat, uh, kurang tepat. Jadi menurut gua jawabannya D, alternatif, cara lain. Jadi kan mungkin aja cara lain untuk cara yang memahami perilaku manusia itu nggak cuma pakai behavioral science, tapi mungkin bisa pakai biologi, psikologi, sosiologi, mungkin gitu ya. Jadi behavioral science itu menjadi satu alternatif lain daripada ilmu-ilmu tersebut. Nomor 34 ya, kita baca kalimatnya. For instance, behavioral scientists have suggested that the public could become more titik-titik if powerful images were carried on everyday products, similar to that already being used in cigarette packaging. Nah, sebenarnya awal-awal tuh gue bingung, ini maksud soalnya apa? Maksud dari powerful image itu apa? Jadi, kalau kita lihat di bagian sini, similar to that on cigarette packaging. Dan kita udah tahu kan, di apa namanya, bungkus-bungkus rokok tuh gambar gimana aja, kayak tengkorak, orang kena penyakit, gitu kan ya. Jadi tuh menurut gua, pasti ya publik tuh bakal menjadi apa kalau melihat gambar-gambar seperti ini, gitu loh. Apakah mereka akan menjadi elated? Elated itu maksudnya bahagia? Tidak, tentulah. Masa orang macam apa itu? Excited? Excited untuk kena kanker? Enggak. Optimistic? Optimis? Ya enggak lah. Interested? Tertarik untuk terkena penyakit? Enggak lah. Soalnya kan semuanya ini kan positif gitu loh. Masa dikasih gambar menyeramkan untuk sebagai kayak pengingat gitu menjadi lebih bahagia, positif? Enggak. Jadi menurut gua jawabannya yang A, lebih aware. Maksudnya aware tuh lebih sadar akan pentingnya isu-isu yang ada. Misalkan nih, untuk cigarette packaging. Jadi mereka itu lebih aware kalau akan bahaya dari merokok gitu ya. Ya, ini kalau kan tahun ini usahakan jangan merokok ya. Jangan sok-sokan gitulah. Gitu. Kalian bisa keren kok tanpa merokok. Asik. Oke, kita lanjut nomor 35. Mana dari pernyataan ini yang tidak benar berdasarkan teks? Ya, caranya kita nguli, kita lihat satu persatu. Ya. Yang A, stress may save plants from being consumed. Nah, ini benar, soalnya dibuktikan sama kalimat di bagian sini nih. Kalau kalimatnya ya, many plants release the chemical methyl jasmonate when stressed or damaged. Nah, chemical ini bakal membantu mereka untuk menghindari dimakan sama caterpillar. Malahan caterpillarnya itu menjadi makan satu sama lain, kanibal, each other ya. Jadi ini benar. B. Plants can manipulate their own perception of taste. Ini salah. Karena yang mereka manipulasi itu bukan persepsi rasa mereka, bukan persepsi rasa dari tumbuhannya, tapi melainkan persepsi dari pemakannya, caterpillar ya. Ini salah. Yang C dah, under constraints, maksudnya constraints itu kayak hambatan.
plants can alter their predators' appetite. Betul. Soalnya kalau di paragraf 1 dijelasin ya, maksudnya alter their predators' appetite itu jadi nggak makan mereka, malah makan satu sama lain. Yang D, cannibalism membantu maintain food supply. Ini benar di paragraf kedua. Soalnya dilihat nih, and keeps the surviving population strong in a time when food might be scarce. Di bagian sini ya, benar. Jadi terus yang E ya, the chemical metal adjustment drives caterpillars away from their natural food. Benar. Nah, di bagian sini, all the food sources taste terrible. Caterpillars turn to the next available meal, gitu ya. Jadi, gitulah. Nomor 36, ditanya topik dari teks ini. Nah, jadi kita lihat setiap pilihannya ini, dan apakah mereka mewakili semua paragraf, nggak cuma satu aja. Jika cuma satu bagian, ya. Ya, kita lihat yang A, Caterpillar's consumption behavior. Perilaku konsumsi caterpillar, apa namanya, ulet bulu ya. Apakah semuanya mewakili ini? Enggak. Apakah membahas tentang defense mechanism-nya tanaman? Enggak. Jadi enggak. Yang A enggak. Yang B, cannibalism and its effect on caterpillars. Oke, dibahas ini di paragraf kedua. Tapi apakah membahas tentang yang paragraf satunya? Yang apa? Defense mechanism-nya tanaman? Enggak. Yang C, effect methyl jasmonate on insects. Nah, ini kurang tepat karena ini insect itu terlalu general. Soalnya yang dipengaruhi itu cuman caterpillar. Ya. Yang D, plants defense mechanism against herbivores. Sama, menurut gua ini salah karena fokus tentang herbivora. Ini salah. Harusnya fokus cuman untuk caterpillar saja. Masa apakah ini diceritain tentang defense mechanism-nya tanaman terhadap kambing, sapi, kuda? Enggak. Fokus tentang caterpillar. Jadi too general ini ya, terlalu umum. Kalian hati-hati ya. Ini hati-hati. Yang E itu benar karena semuanya ini membahas cause and effect of cannibalism among caterpillars. Cause-nya kan paragraf 1 tuh, defense mechanism-nya tanaman. Yang efeknya itu menyimpan cadangan makanan gitu. Jadi yang E ini paragraf 1 dapat, paragraf 2 dapat. Ya. Nomor 4. Nomor 37. It can be inferred from the text that. Jadi ditanya tentang makna tersirat. Yang kayak rahasia. Nah, jadi gue udah jawab A sih. Sampai kita lihat pilihan lain. Viruses are easily transferred by means of cannibalism. Easily transferred ya. Kita lihat kalimat ini. If viruses that harm caterpillars are transferred more easily, that could be a gain for the plants. Nah, ini kan ada kata jika. Kalian ingat aja yang materi PU ya. P maka Q. Nah, tapi nggak cocok. Nah, maksudnya jika virus itu mudah ditransfer, maka tanaman-tanaman ini memperoleh keuntungan. Nah, apakah benar berarti virusnya itu bisa mudah transfer? Enggak. Soalnya nggak ada bukti tanamannya itu memperoleh keuntungan apapun. Jadi yang B salah. Yang C, the chemicals decrease the caterpillar's hunger for food. Ini salah karena di paragraf 1, chemical ini bukan mengurangi nafsu makannya, melainkan mengganti. Ya, turn to the next available meal. Gitu. Yang D, cannibalism is a natural phenomenon among herbivores. Ini terlalu umum ya. Apakah kalian pernah lihat kambing makan kambing? Kurasa tidak. Yang E, other bugs can also turn cannibalistic towards each other. Ini nggak disebutkan dalam teks. Yang disebutkan itu hanya untuk caterpillar saja, ulet bulu. Yang A itu benar, kenapa? Soalnya kalau kalian lihat di kalimat ini, eating each other literally takes the competition out of the food chain and keeps the surviving population strong in a time when food might be scarce. Maksudnya populasi itu jadi kuat pada saat suplai makanan itu jarang gitu ya. Karena ada kanibalisme gitu. Jadi yang benar A.
Nomor 38. Tujuan dari teks ini adalah untuk apa? Jadi, kita baca dulu teksnya tentang apa nih. Jadi, kalau kita udah baca, paragraf pertama itu menjelaskan tentang kayak proses kenapa apa namanya caterpillar itu bisa memakan satu sama lain. Kenapa kayak ini tuh kayak informasi baru gitu, kayak orang-orang nggak ada yang tahu. Nah, paragraf keduanya itu menjelaskan tentang efek dari fenomena makan saling memakan gitu, kanibalisme gitu. Jadi, paragraf satu itu menjelaskan kayak prosesnya apa, terus kayak melibatkan apa aja. Ini kan melibatkan metil jasmonate, terus kayak apa namanya prosesnya gimana, dijelasin. Yang B itu juga dijelasin juga kenapa bisa apa efeknya gitu. Jadi kan dijelasin eh, kalau saling makan memakan, maka kompetisi berkurang dan populasi yang ada itu ada cadangan makanannya jadi lebih banyak gitu ya. Nah, jadi tuh menurut gua paragraf itu bersifat menjelaskan. Nah, jadi sebenarnya yang bener D. Tapi kalau kita lihat pilihan lain tuh kayak kurang kurang pas. Sebenarnya yang A dan yang B itu merujuk ke D. Tapi kenapa mereka salah? Menurut gue itu karena tidak menjelaskan secara general. Ini terlalu spesifik. Kalau di paragraf aja ngelihat cuman ini tuh cuman kayak satu paragraf gitu. Educate readers not to judge. Cuman ada satu paragraf ini nih. Satu kalimat doang. Yang E itu eh, juga mirip lah, tapi ini tuh kayak merujuk ke D juga. Masalah ini tuh kayak kurang spesifik gitu. Yang D itu kurang spesifik, kurang umum. Yang D itu bersifat lebih umum terhadap paragrafnya. Nomor 39, the tone of this passage is, maksudnya tone itu kayak suasananya gitu ya, suasana teksnya tentang apa. Nah, jadi kita lihat kan kita udah lumayan ngerti lah ini tentang apa. Nah, kalau kita lihat setiap pilihannya, yang A, critical. Critical tuh cenderung ke arah mengkritisi, mengkritisi sesuatu yang tidak sependapat. Jadi, kalau kita lihat di teksnya apakah ini mengkritisi sesuatu? Kayaknya enggak. Soalnya ini kayak, masa mengkritisi kanibalismenya Caterpillar gitu? Ini tuh hal yang salah. Kenapa mereka melakukan ini? Enggak. Nah, amused. Amused maksudnya tuh kayak, wow, tertarik gitu. Kayak semacam tertarik. Menurut gue sih nggak sesuai dengan tone passage-nya gitu. Yang C secara objektif tuh menurut gue bener. Nah, kita yang D dulu. Yang D itu marah, outraged. Apakah penulisnya marah tentang fenomena ini? Apakah penulisnya bilang, ini Caterpillar tuh nggak boleh makan satu sama lain. Itu hal yang jorok, misalkan nggak. Apakah ini humorous? Apakah teks ini melawak? Enggak. Yang enggak. Yang melawak tuh gue. Ya, jadi yang C, secara objektif. Maksudnya secara objektif tuh dengan fakta yang ada. Dan fakta yang ada ini kayak dijelaskan prosesnya secara saintis. Nah, dan juga tentang penelitian penelitian tentang kanibalisme caterpillar itu. Jadi mungkin emang nggak kelihatan datanya, tapi dijelasinnya ini secara saintis ya, pakai istilah saintis dan yang lain-lain. Ya, jadi yang jawabannya yang C. Nomor 40. Ini akan nih kembali ke fill in the blanks ya. Kita lihat teksnya. If we had the Swedish word lagom, the English explanation of Goldilocks' perfectly tempered soup, a lot more accurate. Jika kita punya kata lagom, penjelasan bahasa Inggris dari supnya Goldilocks yang anget, itu bisa menjadi lebih akurat. Maksudnya itu gimana sih? Nah, dalam grammar tuh, ini mengenal istilah modals. Modals yang lebih spesifik itu kayak degree of capability. Maksudnya itu kayak tingkat-tingkat kemampuan. Nah, ini kan ada kata jika nih. Maksudnya itu kayak jika kita punya ini,
kita bisa menjadi lebih accurate loh. Nah, sama kayak jika gue belajar tahun lalu, sebenarnya gue bisa keterima ke ITB loh. Kayak sebuah pengandaian yang menyesal gitu lah. Gak boleh kayak gitu ya sebenarnya. Nah, dalam grammar, istilah degree of capability ini yang merupakan sebuah penyesalan tuh gini, if we maksudnya kalimat ini, nah, we could have been, yang bener tuh kenapa? Kalau kita lihat tuh kayak could itu merupakan bentuk pasnya dari can, yang artinya bisa kan. Nah, berarti kan kayak degree of capability nih. Nah, maksudnya gimana sih? Kenapa could have been? Could have been ini kan verb dua nih, verb past participle, have been. Itu termasuk uh, present perfect. Maksudnya present perfect itu apa? Jadi present perfect itu membicarakan kejadian yang terjadi di masa lalu sampai sekarang. Masa depan itu nggak tahu. Maksudnya tuh kayak kalau kita masukin di konteks kalimatnya ya, jika bahasa Inggris itu punya kata lagom, sebenarnya dari dulu penjelasan untuk sup yang hangat ini bisa menjadi lebih accurate gitu. Jadi yang benar tuh could have been ya. Jika kita punya ini, we could have been. If you're being, if you were more honest, we could have been more than just friends. Aduh. Nomor 41. Nah, ini gue jujur nih, sebenarnya menurut gue nomor 41 tuh ibarat kayak agak-agak tricky gitu ya, agak-agak sulit ya. Nih, jadi kalau gue salah mohon dikoreksi. Nah, jadi nomor 41 ini membahas kalimat pertama paragraf kedua. Nah, kalau kita baca nih secara sekilas, paragraf kedua ini membicarakan tentang the reason, alasan bahasa Inggris tuh kata-katanya dikit, ya. Nah, dan menurut gua karena satu isi dari ini tuh kayak alasan-alasan, jawaban itu B, why. Nah, ya ini coba gue jelasin ya. Jadi kalau kita masukin why ke kalimatnya ini nih, jadi bakal bunyinya kayak gini nih. Why English speakers are limited in their choice of words surprises many non-native English speakers. Oke, mungkin ini kedengeran agak aneh buat kalian. Kalau diartiin kan kayak kenapa 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 pembicara bahasa Inggris tuh limited dari pilihan katanya mengejutkan orang-orang non-native. Nah, jadi tuh why itu ibarat sebuah kan kata tanya kan. Maksudnya itu di kalimat itu kayak mengapa, bukan kenapa ya, mengapa. Jadi menjelaskan sebuah alasan. Kalau dilengkapin jadi kayak alasan mengapa English speakers itu limited choice of words-nya, pilihan katanya itu mengejutkan gitu. Jadi menurut gua jawabannya yang B. Nomor 42. Frase find a way around in the second paragraph means bla bla bla. Nah, kita cari dulu di mana nih. Jadi tuh gini. We have to find a way around a specific feeling bla bla bla. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kita nggak tahu secara arti ungkapannya, kan kita non-native nih. Jadi kita nggak ada ungkapan ini nih di bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tuh lihat konteks kalimatnya. Kadang-kadang Anglophones take from other languages, but often, tapi seringkali kita itu harus mencari jalan around, jalan lain untuk mengitari a specific feeling or emotion that doesn't have its own word. Jadi tuh, jadi tuh kita harus mencari jalan lain untuk mendeskripsikan sebuah perasaan yang tidak punya kata mereka sendiri. Jadi kalau kita dari situ kita bisa artian find a way around tuh mencari jalan lain, ya, mencari sebuah solusi lain untuk sebuah permasalahan. Jadi itu permasalahannya kan
kita nggak ada kata untuk mengekspresikan emosi, sebuah emosi tertentu. Nah, itu isunya. Caranya, pinjem kata-kata dari bahasa lain. Nah, jadi oleh karena itu, menurut gua jawabannya yang E. Menemukan cara lain untuk deal with something, untuk menghadapi sebuah isu. Kan isunya itu kan keterbatasan bahasa untuk mendeskripsikan beberapa emosi yang spesifik. Nah, jadi itu jawabannya. Nomor 43. Jadi kan kalau kita lihat nih, A, B, C, D, E itu semuanya sama apa kata-katanya. Tinggal urutannya. Jadi kita tinggal ngurutin aja gimana biar jelas. Oke, gimana cara ngurutinnya? Yang pertama-tama kita harus tahu dulu artinya apa. Array itu maksudnya kayak uraian, kayak apa aja gitu, isinya gitu. Array. Of itu kata hubung yang menghubungkan, kayak misalkan kalau bahasa Indonesia itu kayak dari gitu ya, dari. Nah, incredible tuh kata sifat ya, incredible, luar biasa. Side effects tuh efek samping. Nah, menurut gua ini tuh ada 3 kelompok. Ada kata kata kerja, kata benda, dan incredible kata benda. Preposisi kata benda, kata kerja, kata sifat, kata benda. Jadi urutannya kan gini, kata sifat dulu baru kata benda kan. Jadi pasangan-pasangan nih. Dan sebenarnya bisa ditukar-tukar. Uh, a side effect of an incredible array, nah, atau kebalikannya, an array of incredible side effects. Jadi sebenarnya ya oke, jadi sebelumnya. Jadi kedua paket kata ini nih, frasa ini nih dihubungkan dengan kata hubung of. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya antara A atau enggak E. Nah, kita tinggal lihat mana yang lebih nyambung. An array of incredible side effects atau side effects of an incredible array. Efek samping dari urutan-urutan yang luar biasa, uraian yang luar biasa, atau uraian-uraian yang uraian-uraian dari efek-efek samping yang luar biasa. Menurut gue lebih nyambung yang E. Nomor 44, kita lihat kalimatnya. They are more perceptive to their surroundings and therefore better at focusing on important information while titik misleading information. Jadi itu they itu kan merujuk kepada orang-orang yang multilingual. Nah, itu salah satu kelebihan mereka, itu mereka lebih baik dalam memfokuskan diri terhadap informasi-informasi yang penting. Sementara misleading information, informasi-informasi yang apa namanya, mengalihkan dari yang sebenarnya, itu di titik-titik. Kita lihat pilihan-pilihannya ya. Putting off tuh artinya tuh kayak mendelay, menunda sesuatu, menunda. Nah, apakah informasi-informasi ini ditunda? Maksudnya ditunda itu berarti tetap bakal diterima dong. Yang pasti enggak. Dia tuh salah. Harusnya tuh kayak informasi-informasi yang misleading tuh antara dimatiin atau enggak dicegah ya. Terus yang B itu pulling over tuh sebenarnya ini tuh istilah yang lebih cocok untuk kendaraan. Pernah denger kayak istilah the car got pulled over by the police. Jadi tuh kayak disuruh minggir gitu ya. Kalau konteks ini tuh kayak kurang tepat. Apakah misleading information itu disuruh diminggirin dulu? Tapi kalau gitu berarti tetap bakal diterima dong. Jadi kayaknya salah. Putting out tuh mematikan. Mematikan misleading information. Kurang mungkin sih, tapi nggak tahu. Weeding out tuh lebih ke mencegah. Mencegah dan juga meremove juga sih mirip ya. Nah, blocking out tuh lebih cenderung ke menutupi. Jadi sebenarnya menurut gua jawaban yang D.
yang paling sesuai sih. Ini gue salah sih jawab yang E. Jadi jawabannya yang D. Nomor terakhir. Alhamdulillah. Oke, nomor 45. Kalimat thus, a multilingual education is a worthwhile investment of time should be bla 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 bla. Nah, jadi yang kita tuh sisipin kemana? Jadi kita lihat nih, thus tuh oleh karena itu. Jadi, jadi sehingga edukasi multilingual itu merupakan investasi yang bermanfaat, ya. Nah, jadi tuh kita lihat di teks ini tuh mana yang udah membahas tentang multilingual. Paragraf 1 ada kata multilingual? Tidak. Paragraf 2 ada kata multilingual? Tidak. Paragraf 3 ada multilingualism ya. Jadi antara D sama E. Nah, kita apakah di yang pertama atau yang terakhir? Nah, kita langsung aja kita lihat ada kata thus. Thus itu konjungsi yang menyatakan kesimpulan, menyimpulkan. Oleh karena itu ya artinya. Jadi jawabannya yang E. Jadi itu paragraf ini tuh isinya manfaat-manfaat apa namanya multilingual. Nah, jadi untuk menyimpulkan, jadi edukasi multilingual itu bermanfaat gitu loh. Setelah dijelaskan manfaatnya gitu. Jadi jawabannya yang E. Udah deh.